Berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat mulia. Ibadah terpenting setelah ibadah kepada Allah, maka perlakukanlah orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Janganlah menyakiti hati mereka. Ada 5 hikmah berbakti pada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan dalam berbagai ayat-ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Untuk itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan dalam berbagai ayat-ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Untuk itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang tua adalah sosok yang telah berjuang dan berkorban tanpa henti demi kebahagiaan kita. Pertama-tama,
mari kita ingat sejenak semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dari kita lahir, mereka merawat, mendidik, dan memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak jarang, mereka mengorbankan waktu dan tenaga di masa depan kita. Mari kita buka hati kita dan panjatkan doa. Ya Allah, kami bersyukur atas keberadaan orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan tempatkanlah mereka di sisimu yang terbaik. Jadikanlah mereka orang tua yang selalu diberkahi dalam setiap langkahnya. Selain itu, kita harus ingat untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada ibu bapakmu. Mari kita berdoa bersama. Semoga doa kita dapat menjadi bukti cinta dan rasa syukur kita kepada mereka. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami dan rahmati orang tua kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin membahas tentang peran orang tua sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang tua sebagai teladan dalam akhlak. Orang tua kita adalah sosok pertama yang mengajarkan kita nilai-nilai akhlak dan budi pekerti. Mereka menunjukkan bagaimana bersikap sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami merintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Yang kedua, keteladanan dalam ibadah. Orang tua juga menjadi contoh dalam melaksanakan ibadah. Dengan melihat mereka sholat, berdoa, dan berbuat baik kepada sesama, kita terinspirasi untuk mengikuti jejak mereka. Keteladanan ini menunjukkan bentuk fondasi iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yang ketiga, menghadapi tantangan hidup. Orang tua seringkali menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mereka mengajarkan kita untuk tidak menyerah dan selalu berusaha, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tanggung jawab. Yang keempat, menanamkan nilai agama. Orang tua adalah pendidik pertama yang menanamkan nilai-nilai agama. Mereka yang mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, kasih sayang, dan kepatuhan kepada Allah. Untuk itu, marilah kita menjadikan orang tua sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Hormati dan cintailah mereka, karena mereka telah memberikan segalanya untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan untuk berbakti kepada orang tua dan mengikuti teladan baik mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Merenungkan pentingnya mendampingi orang tua di usia tua adalah salah satu kewajiban dan bentuk kasih sayang yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, menghadapi keterbatasan di usia tua. Seiring bertambahnya usia, orang tua kita mengalami berbagai keterbatasan, baik fisik maupun mental. Mereka membutuhkan dukungan emosional dan fisik dari kita. Mendampingi mereka dalam aktivitas sehari-hari, seperti membantu mereka beribadah atau berbicara dengan lembut, adalah bentuk perhatian yang sangat berarti. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan cerita dan pengalaman orang tua juga sangat penting.
mereka memiliki banyak hikmah dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Menjadi pendengar yang baik menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah menyenangkan hati orang tua. Yang ketiga, menghormati dan memahami emosi mereka. Di usia tua, orang tua kita mungkin merasa kesepian atau cemas. Sebagai anak, kita harus peka terhadap perasaan mereka. Menunjukkan kasih sayang seperti pelukan atau kata-kata lembut dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi mereka. Terakhir, berdoa untuk mereka. Doa merupakan bentuk kasih sayang yang tidak ternilai. Dalam setiap doa kita, selipkan nama mereka. Mendoakan mereka adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta dan syukur atas segala yang telah mereka lakukan untuk kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa doa anak yang soleh adalah salah satu amal yang terus mengalir. Jadi, untuk mendampingi orang tua kita di usia tua dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan ketabahan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin membahas tentang etika berbicara kepada orang tua, yang merupakan bagian penting dalam berbakti kepada mereka. Yang pertama, perintah Allah tentang menghormati orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita berbicara baik kepada orang tua. Yang kedua, menghindari perkataan kasar. Etika pertama yang harus kita perhatikan adalah menghindari perkataan kasar menyinggung perasaan mereka. Setiap ucapan kita harus mencerminkan rasa cinta dan penghargaan. Ingatlah bahwa orang tua kita telah berjuang dan berkorban untuk kita. Yang ketiga, berbicara dengan lembut dan sopan. Kita harus berbicara dengan nada yang lembut dan sopan, menggunakan bahasa yang santun dan penuh hormat adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Etika berbicara tidak hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mendengarkan. Berikan perhatian penuh ketika orang tua berbicara. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan pengalaman mereka. Yang kelima, menghormati pendapat mereka. Di usia yang lebih dewasa, orang tua seringkali memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Kita harus menghormati pendapat mereka meskipun kita tidak setuju. Diskusikan dengan sopan dan penuh penghargaan. Yang terakhir, menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata. Jangan ragu untuk menyampaikan rasa sayang kita kepada mereka. Ucapkan sederhana seperti saya mencintai ayah dan ibu. Dapat memberikan kebahagiaan yang besar. Kata-kata positif dan dukungan moral sangat berarti bagi mereka. Jadi mari kita semua berusaha untuk berbicara kepada orang tua dengan etika yang baik dan penuh kasih. Dengan berkomunikasi dengan baik, kita tidak hanya menjaga hubungan yang harmonis, tetapi juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti dalam perbuatan nyata. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sebatas ucapan, tetapi juga tindakan nyata. Kita bisa berbakti dengan cara yang pertama menjaga silaturahmi. Sering-seringlah mengunjungi orang tua, menanyakan kabar dan mendengarkan cerita dari mereka. Yang kedua, membantu dalam segala hal. Bantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, memberikan nafkah jika mampu, dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir, berdoa untuk mereka. Doakan orang tua agar sehat selalu, bahagia, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti meski mereka sudah tiada. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya berlaku saat mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia. Kita berbakti bisa dengan cara yang pertama, mendoakan mereka. Perbanyaklah doa untuk mereka, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, menjaga nama baik mereka. Hindari perbuatan yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Yang ketiga, menunaikan wasiat mereka. Jika mereka meninggalkan wasiat, usahakan untuk menunaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua memiliki banyak hikmah. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya yang berbakti kepada kedua orang tua. Mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan keberkahan dalam rezekinya, kesehatan, dan umur panjang. Untuk itu mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita berbicara tentang sebuah hubungan yang sangat istimewa, yaitu hubungan antara anak dengan orang tua. Hubungan ini begitu erat dan penuh makna, karena orang tualah yang pertama kali mengenalkan kita pada dunia, memberikan kasih sayang, dan bimbing kita menjadi manusia yang berguna. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan yang sangat tegas mengenai hal ini. Selain perintah Allah, juga memberikan banyak janji bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan memperpanjang umur dan memberikan rezeki yang berkah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bentuk bakti kepada kedua orang tua tidak hanya sebatas memberikan nafkah materi. Ada banyak cara agar kita bisa melakukan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, memperhatikan kesehatan. Ajak orang tua memeriksakan kesehatan secara rutin. Mendengarkan keluh kesah. Berikan waktu untuk mendengarkan keluhan dan curhatan orang tua. Yang terakhir sangat penting, yaitu mendoakan. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita jadikan orang tua sebagai teladan dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kebaikan-kebaikan mereka dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa agar kita selalu diberikan kesempatan
untuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu bisa berbuat baik kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.